jumpa lagi bersama saya Kadek di Gergan Family. Kali ini saya mau share pengalaman saya sedikit sebagai seorang istri bule atau punya suami foreigner ya. Karena sering sekali setiap kali saya pergi ke toko atau kemanapun atau ketemu teman-teman, mereka itu sering bertanya bagaimana sih rasanya jadi istri bule atau apa sih bedanya gitu. Terus mereka juga sering ada juga kadang random people ya, orang asing yang hanya datang ke saya terus gini, oh suaminya orang bule ya bu ya, pasti sering diajak jalan-jalan, pasti sering diajak makan ke restoran yang kayak gitu. Saya sering dapat komen yang kayak gitu dari orang-orang juga, yang orang yang tidak saya kenal. Dan di sini saya mau share pengalaman saya, bagaimana sebenarnya kehidupan kami sebagai mixed couple atau kawin campuran. Jadi ada susah dan ada senangnya juga ya. Saya mau share di sini mungkin senangnya dulu. Kalau senangnya itu karena kita berasal dari negara yang sama, jadi otomatis kita bisa berkunjung ke negara lain ya. Dan kadang kalau suami bule itu kan kerjanya kadang pindah-pindah. Kalau saya ketemu sama suami saya di Maldives waktu saya masih bekerja di sana, dan dia pindah ke Thailand dan saya juga diajak ke Thailand, jadi saya pindah kerja juga, pindah ke Thailand. Dan setelah kita merasa bosan di Thailand dan kita memutuskan untuk pergi ke Bali, dan kita tinggal di Bali selama 9 tahun. Dan setelah kita di Bali, otomatis kita harus berkunjung ke negaranya, mengunjungi orang tuanya, dan kita ketemu dengan keluarganya. Jadi saya pergi ke South Africa juga 2 kali, itu 6 tahun yang lalu sekali, dan setahun yang lalu kita tinggal di sana 3 bulan. Dan sekarang suami saya pindah ke sini, ke New Zealand, dapat kerja di sini, jadi saya juga pindah ke sini bersama anak-anak. Itu senangnya itu ya, bisa pergi ke tempat-tempat berbeda atau ke negara yang berbeda. Dan apalagi senangnya, dan juga kalau orang luar kan itu budaya mereka itu memang kalau libur itu jalan-jalan, pergi ke pantai, mereka ada waktu santainya gitu selain bekerja. Dan apalagi ya, banyak lagi sih. Dan kita juga bisa belajar budaya dengan orang asing lebih, karena budaya kita berbeda, jadi kita juga belajar budaya mereka, jadi kita saling belajar budaya. Dan selain itu kita juga bisa memperdalam bahasa Inggris, karena komunikasi setiap hari itu kalau kita beda negara atau beda bahasa kan otomatis kita punya satu bahasa yang kita harus pakai. Jadi di sini kita pakai komunikasi itu pakai bahasa Inggris ya. Dan kita bisa belajar banyak dari suami juga, karena kalau salah nanti bisa diperbaiki bahasanya. Dan selain itu bisa belajar banyak makanan Western food. Meskipun saya bekerja di hotel dulu ya, di restoran, tapi saya juga belajar banyak dari suami saya tentang makan makanan yang orang luar makan biasanya. Kalau punya anaknya kita bisa memegang 2 paspor atau nationality. Kayak Lucy dan Emma, mereka bisa memilih nanti nationality-nya mau jadi Indonesian atau South African. Tapi kalau misalnya dedinya pindah warga negara jadi Kiwi atau pindah ke New Zealand, nanti mereka juga bisa ikut bapak atau ikut ibu yang Indonesian ya. Jadi itu kelebihannya kalau anak kita itu nanti bisa memilih warga negara, mau jadi warga negara apa atau mau tinggal di mana. Dan selain itu kalau suami bule atau orang luar itu biasanya kalau pekerjaan rumah tangga itu kita kerjakan bersama ya, seperti mencuci, membersihkan rumah, atau berbelanja, atau pekerjaan-pekerjaan rumah tangga yang lainnya, atau mengurus anak atau menjaga anak. Kita itu bekerja sama. Dan kalau misalnya suami saya pulang kerja dan dia melihat mungkin
cucian belum selesai, cuci piring, itu dia biasanya juga membantu untuk cuci piring, atau kalau dia libur dia menyempatkan diri untuk masak dan saya bisa santai dengan anak-anak sedikit. Dan ya itulah saya rasa ya kelebihan dari seorang suami bule dan jadi istri bule itu. Ada emang sih perbedaannya dengan kalau kita dengan orang lokal, tapi kalau susahnya itu kadang ya kita tinggal jauh dari keluarga kita, karena seperti sekarang ini kita tinggal di New Zealand dan orang tua saya tinggal di Bali dan keluarga saya semuanya di sana juga, jadi kita jauh dari keluarga. Kadang homesick juga ya, kangen sama rumah dan kangen sama makanan-makanan di rumah. Dan juga kalau kita bertengkar, kan setiap rumah tangga pasti ada pertengkaran ya, tidak mungkin selalu mulus, pasti kadang ada argumen, kadang ada salah paham atau beda pendapat. Dan saya dengan suami kalau misalnya kita bertengkar, kadang saya itu tidak bisa mengeluarkan unek-unek semuanya, karena bahasa Inggris itu kan bukan bahasa pertama kita, jadi kalau pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Bali kita bisa mengeluarkan apapun itu, isi perasaan kita, kayak ekspresi dari rasa marah atau rasa kesel atau jengkel atau apa yang kita tidak suka gitu, kita bisa mengekspresikan kalau kita pakai bahasa kita. Suami saya bisa bahasa Indonesia dan Bali sedikit-sedikit, tapi kalau kita pas berantem atau lagi ada argumen, kita pakai bahasa Inggris, jadi kayaknya nggak begitu plong, nggak bisa mengeluarkan unek-unek kadang. Itu membuat kita susah juga kadang ya. Selain itu, kalau kita pergi ke manapun seperti di Bali ya, waktu ini kita tinggal di sana, kalau kita pergi ke objek wisata, ke pasar atau ke tempat-tempat baru yang mana mereka tidak tahu kalau suami saya itu adalah sudah menikah dengan orang Bali atau dia sudah tinggal di sana, seringkali mendapatkan harga itu harga turis ya. Kalau kita beli sesuatu atau pergi ke pasar, saya suruh dia yang belanja, seringkali harganya itu mahal sekali. Jadi tapi kalau misalnya kita belanja di lingkungan tempat kita, di mana orang-orang sudah tahu kalau dia itu tinggal di sana, jadi tidak apa-apa ya kalau belanja tidak dikasih harga bule. Tapi kalau tempat lain kemanapun kita pergi pasti dapatnya itu harga bule ya. Dan selain itu, orang-orang juga selalu berpikir kalau susahnya ini ya, orang-orang selalu berpikir kita itu selalu punya uang, dan suaminya bule pasti dia banyak uangnya, pasti dia kaya, pasti dia sudah kaya dari negaranya sana gitu. Sering sekali saya mendapatkan komen yang kayak gitu juga dari orang-orang, meskipun orang yang tidak saya kenal. Jadi itu kadang merasa terganggu juga ya, karena orang yang tidak tahu kita bisa seenaknya gitu mengatakan sesuatu yang tidak mereka tahu. Padahal belum tentu bule itu kaya ya, belum tentu semua bule itu punya uang. Mereka bekerja, dan setelah bekerja keras selama mungkin setahun, 6 bulan, terus mereka pergi liburan dan menghabiskan waktu benar-benar untuk bersantai dan relax. Tapi bukan berarti mereka itu juga kaya atau banyak uangnya ya, karena mereka bekerja keras. Dan suami saya sama saja seperti kita, dia juga bukan berasal dari keluarga yang begitu mampu. Jadi orang tuanya juga bekerja, semuanya bekerja, kakaknya bekerja, dan dia juga bekerja sudah dari umur yang sangat muda dan ganti-ganti pekerjaan juga. Jadi ya seperti itulah ya, susah senangnya jadi seorang istri bule. Kalau kemanapun kita pergi itu kadang kalau di Indonesia ya dilihatin orang kayak banyak yang sering memandang kita kayak gitu. Waktu saya di Bali juga, kalau misalnya saya pergi ke pura,
terus pergi sama suami saya, banyak juga yang kayaknya mata itu memandang kita semua, jadi suami saya itu merasa tidak percaya diri gitu ya, dan saya juga merasa agak kikuk, kadang ada perasaan canggung dipandangin orang. Tapi setelah saya pindah ke sini sekarang ke New Zealand, perasaan itu nggak ada seperti di rumah ya, jadi semuanya sama. Tapi kalau pas saya ke South Africa, karena kita berbeda ya di sana, mungkin orang-orang tidak tahu Asia gitu, jadi mereka tidak tahu kalau orang Asia itu bagaimana, kalau saya itu orang Asia, atau mungkin mereka pikir Asia itu hanyalah China, yang kayak orang China. Jadi di sana juga kita kalau pas pergi ke shop atau ke keluar, kadang orang memandangi kita karena mungkin saya berbeda ya dari, kalau di Afrika sana kan tidak begitu banyak ada orang Asia. Kalau di New Zealand semuanya tercampur, jadi internasional, kayak ada orang China, Malaysia, Thailand, Vietnam, semuanya bercampur di sini. Dan jadi semuanya itu dipandang rata ya. Kalau di Auckland di sini, kalau di North Shore, saya tidak ada perasaan racist atau merasa canggung. Jadi kalau di sini itu merasa lebih nyaman. Dan kalau di rumah suami saya yang merasa canggung kalau di Bali ya, merasa karena dia itu beda. Jadi kalau ke desa gitu pasti orang-orang memandangi dia, bertanya atau membuat lelucon yang kadang dia tidak mengerti dan kadang membuat dia kesel, dan dia akan nanya saya atau marah ke saya, kenapa orang itu begitu. Jadi kadang itu ya susahnya, karena kan tidak mengerti bahasa, jadi perbedaan bahasa kadang dia tidak mengerti bagaimana orang di Indonesia atau orang Bali saat candaannya gimana gitu. Itu kadang dia merasa tersinggung atau gimana ya. Dan sama juga kalau saya dengar dia saat dia ngomong lucu atau sesuatu yang mungkin dianggap lucu sama dia, tapi saya anggapnya nggak lucu karena mungkin perbedaan bahasa juga atau ekspresi, dan kadang saya tidak ketawa dan dia juga, kok kamu tidak ketawa, kan itu lucu gitu. Nggak tahu, karena saya anggap itu tidak lucu yang kayak gitu ya. Jadi itulah perbedaannya ya saat bersama suami bule. Dan karena saya dulu pernah pacaran dengan orang Bali juga, jadi bedanya itu juga saat kita menangis. Kalau orang Bali kan jangan nangis, dipeluk gitu, diusap air matanya yang seperti itu. Kalau sama orang bule enggak, mungkin nggak semua ya, ini dari pengalaman saya sendiri. Kalau saya menangis, suami saya itu malah kesel dia lihat saya nangis, karena dia tidak suka kalau melihat saya itu nangis. Dan bukannya dipeluk ya, tapi malah dimarahin kalau menangis. Dan apalagi ya, banyak sih ya sebenarnya yang bedanya, tapi kayaknya sama aja. Kalau yang ini positif, yang ini negatif. Kalau misalnya orang Bali misalnya begini, orang bule seperti ini, sama aja ya, tergantung kitanya juga bagaimana menanggapi dan bagaimana menjalaninya. Jadi ya itulah sedikit pengalaman saya menjadi seorang istri bule. Dan apalagi sekarang kita sudah punya 2 anak, itu malah kita seperti berteman sekarang. Sudah tidak wow, that's good. Come here. Hey. Okay, can show mommy. Ya, itulah ya pengalaman saya tadi sedikit tentang bagaimana kehidupan kami di sini bersama keluarga dan pengalaman bersama suami bule, dan ini anaknya bule.
Terima kasih banyak sudah mendukung dan mensupport channel kami selalu. Dan salam sehat selalu dari New Zealand. Sampai jumpa lagi.